Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, jadi teman-teman sekalian, di kesempatan ini saya akan mencoba berbagi bersama-sama teman-teman sekalian tentang bagaimana kita membuat sebuah aplikasi jurnal pembelajaran yang tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tampilan daripada aplikasi jurnal pembelajaran yang sudah saya siapkan, di mana memakai sistem login teman-teman. Ada username dan passwordnya. Lalu pertanyaannya teman-teman, jurnal pembelajaran ini ketika kita input, data-data yang kita input akan kemana teman-teman sekalian? Ya, jadi aplikasi jurnal pembelajaran ini saya desain menggunakan salah satu fitur unggulan daripada Canva, yaitu AI Canva. Kemudian saya mempergunakan Google Spreadsheet sebagai sebuah server untuk bisa menampung semua hasil inputan daripada kita punya jurnal pembelajaran yang ini teman-teman sekalian. Oke, kita akan mencoba menginput jurnal pembelajaran ini teman-teman, lalu kita akan melihat apakah hasil inputan ini yang kita input melalui aplikasi jurnal pembelajaran akan masuk ke dalam kita punya Google Spreadsheet atau tidak teman-teman sekalian. Oke, kita coba input teman-teman dengan memasukkan username dan passwordnya dulu teman-teman sekalian. Iya, jadi ini tampilan jurnal mengajarnya teman-teman, di mana ada di sini ada kolom tanggal, jam mengajar, kemudian pilihan nama ASN di sini teman-teman. Jadi jurnal pembelajaran ini dibuat keseluruhan teman-teman sekalian, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, termasuk juga dengan guru-guru mata pelajaran. Jadi di sini untuk nama ASN-nya, semua guru kelas dan guru mata pelajaran namanya tertera di sini teman-teman sekalian. Tinggal memilih namanya untuk diinput. Kemudian guru yang bersangkutan mengajar di kelas berapa. Misalnya kita di sini dulu teman-teman, jam mengajarnya misalnya dimulai pada pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 9.00. Kemudian misalnya saya pilih di sini teman-teman nama ASN-nya, lalu saya mengajar di kelas 4B. Mata pelajaran yang saya ajar adalah pendidikan Pancasila. Lalu materi yang diajarkan pada saat itu atau saat ini atau pada tanggal 29 ini teman-teman adalah simbol Pancasila. Lalu status keaktifannya ini secara klasikal saya melihat keseluruhan siswa sangat aktif, tetapi memang ada 2 siswa yang mengalami masalah dan perlu pendampingan khusus. Kemudian siswa hadirnya 35 siswa, lalu siswa tidak hadirnya 5 siswa. Ini sampel saja teman-teman. Kemudian kolom refleksi di sini teman-teman ada batasan untuk pengguna, di mana pengguna dibatasi dengan minimal jumlah karakternya adalah 200 karakter dan maksimal adalah 1000 karakter. Ketika kita akan menginput refleksi di sini teman-teman, ketika tidak mencapai 200 karakter seperti yang tertera di bawah di sini teman-teman, tulisan yang berwarna merah, maka kita tidak bisa mengklik tombol simpan jurnal. Oleh karena itu kita harus membuat refleksi ini minimal 200 karakter teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jadi kita sudah melebihi 200 karakter.
maka kita bisa klik pada tombol simpan jurnal, lalu kita akan melihat apakah hasil inputan kita di sini teman-teman, mulai dari tanggal, jam mengajar sampai kepada refleksi, masuk di kita punya server di sini atau tidak teman-teman sekalian. Oke, saya coba perkecil dulu. Iya, kita akan lihat teman-teman. Oke, saya klik tombol simpan jurnal. Iya, setelah jurnal tersimpan teman-teman, kita akan mengecek pada servernya di sini teman-teman. Iya, ternyata hasil inputan kita tadi sudah masuk di sini teman-teman sekalian. Dimulai dari tanggal sampai dengan refleksi di sini teman-teman sekalian. Iya, bagaimana kita membuat jurnal pembelajaran seperti ini teman-teman? Dengan memanfaatkan Canva AI yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Kita langsung saja ke TKP. Iya, langkah yang pertama teman-teman masuk dulu di Google Spreadsheet untuk kita membuat file Google Spreadsheet-nya di sini teman-teman. Lalu kita pemberian nama dulu di sini. Kita pemberian nama jurnal mengajar. Oke, setelah pemberian nama filenya, di bawah sini teman-teman, nama sheetnya ini juga kita harus ganti, jurnal mengajar. Oke, setelah nama file Google Spreadsheet ini teman-teman sudah kita buka, kita akan memberikan nama-nama kolom di sini teman-teman. Di kolom A namanya apa, kolom B namanya apa, kolom C namanya apa teman-teman. Kita akan pemberian nama di sini. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah script yang nantinya kita akan memanfaatkan apps script untuk kita mengambil linknya teman-teman sekalian, untuk kita tautkan pada kita punya kode HTML. Jadi yang pertama teman-teman, setelah teman-teman sudah membuat file Google Spreadsheet-nya, langkah yang kedua teman-teman harus memiliki kode script-nya dengan kode HTML-nya di sini teman-teman sekalian. Ya, ini kode HTML-nya dan ini kode script-nya. Oke teman-teman, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 parameter yang harus kita integrasikan dengan kita punya Google Spreadsheet teman-teman sekalian. Jadi kita mulai dengan tanggal. Jadi kita pengisian pada kita punya file spreadsheet ini teman-teman harus sama dengan kita punya parameter yang ada di sini teman-teman sekalian. Ya, jadi dimulai dengan tanggal, jam, dan nama ASN. Kita buat di sini teman-teman, tanggal, jam, nama ASN, kemudian kelas mata pelajaran materi, kelas mata pelajaran materi. Setelah itu status keaktifan, hadir, tidak hadir, dan refleksi. Oke teman-teman sekalian, langkah yang selanjutnya, kode apps script ini kita select semuanya teman-teman, lalu kita copy dan kita masuk pada Google Spreadsheet kita teman-teman. Ya, jadi untuk kode scriptnya dan kode HTML-nya nanti saya bisa tautkan di deskripsi video saya ini teman-teman sekalian. Oke, langkah selanjutnya kita klik pada ekstensi, lalu kita pilih pada apps script. Setelah itu teman-teman, langkah yang selanjutnya yang kita lakukan, kita pemberian nama di sini dulu, jurnal mengajar. Lalu kita select ini saja teman-teman, yang ada ini kita hapus, kemudian kita Ctrl V di sini teman-teman.
kita copy kita punya kode app scriptnya, kita masukkan di sini teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih pada terapkan, lalu pilih pada deployment baru. Lalu di sini teman-teman kita akan membuat konfigurasinya dengan cara teman-teman pilih di sini, lalu pilih aplikasi web. Untuk deskripsinya kita pemberian namanya sama saja teman-teman, jurnal mengajar. Lalu untuk aplikasi webnya pastikan kita berada pada akun kita. Lalu untuk hak aksesnya kita ubah ke siapa saja. Kalau sudah, kita pilih terapkan. Oke, kita izinkan akses. Kita pilih akunnya di sini teman-teman. Lalu kita allow. Oke, URL aplikasi web sudah siap teman-teman. Langkah selanjutnya kita salin. Lalu kita masuk pada kita punya kode HTML-nya di sini teman-teman. Lalu kita gantikan atau kita blok dari petik buka sampai dengan petik tutup di sini teman-teman. Kita hapus, kemudian kita Ctrl V di sini teman-teman. Jadi link yang baru kita paste ini teman-teman diambil dari URL app script kita di sini teman-teman. Nah, kalau sudah kita sampai pada tahapan ini, kita kembali, kita selesai teman-teman, lalu kita pilih jalankan. Oke, setelah selesai jalankan teman-teman, kode HTML ini kita select semuanya teman-teman. Ini kode HTML-nya teman-teman. Sampai di bawah kita select semua teman-teman. Lalu kita masuk pada Canva teman-teman. Oke, sekarang kita manfaatkan fitur unggulan dari Canva yaitu AI Canva. Oke, kita paste di sini teman-teman. Kita paste kode HTML yang kita copy dari sini, kita masukkan ke Canva AI, lalu kita kirim teman-teman dan kita menunggu. Oke teman-teman, kita punya jurnal mengajar sudah siap teman-teman sekalian. Di sini ada tanggal, pemilihan tanggal, kemudian jam mengajarnya, pilihan nama ASN sampai dengan refleksi di sini teman-teman sekalian, sesuai dengan kebutuhan kita di sini teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita akan memberikan perintah tambahan teman-teman sekalian. Karena di sini ada logo yang harusnya kita ganti di sini teman-teman sekalian. Kemudian di sini juga teman-teman tidak ada batasan untuk jumlah karakternya teman-teman sekalian. Oke, kita berikan perintah tambahan di sini teman-teman. Di sini saya akan membuat perintah tambahan di sini teman-teman, di mana pada perintah tambahan ini teman-teman ada logo dengan linknya dan juga latar belakang halaman teman-teman. Jadi logo yang akan saya ganti di sini teman-teman dengan logo yang sudah saya siapkan linknya, kemudian latar belakang halamannya bagian ini teman-teman, bagian latar belakang daripada jurnal mengajar ini saya akan gantikan dengan link ini teman-teman. Nah, bagaimana untuk kita mendapatkan link yang ini teman-teman? Misalnya di sini saya ganti saja teman-teman sekalian link yang ini. Untuk proses mendapatkan link yang nomor 2 dan nomor 3 ini sama saja teman-teman, tetapi saya proses dengan link yang ketiga saja teman-teman sekalian. Caranya adalah teman-teman buka lagi tab baru, lalu teman-teman masuk pada free
img host. Di sini teman-teman ya, ini free img host. Oke, setelah itu di enter saja teman-teman, lalu pilih yang bagian pertama. Lalu sampai pada tahapan ini teman-teman, tinggal teman-teman klik di sini mulai mengunggah, maka teman-teman akan diarahkan ke cari dari komputer Anda. Kita klik di sini teman-teman, lalu kita mencari gambar yang akan kita jadikan latar belakang. Misalnya ini teman-teman latar belakangnya, atau kita pilih yang ini saja. Kita open teman-teman, lalu kita berikan tanda centang, lalu unggah. Kita menunggu teman-teman. Oke, setelah selesai, di sini teman-teman untuk kode cantumkan, teman-teman ubah ke langsung link. Lalu di sini teman-teman tinggal mengcopy linknya teman-teman sekalian. Lalu masukkan pada perintah di sini teman-teman. Oke, saya hapus dulu. Lalu saya paste ulang kembali teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita akan membuat revisi untuk bagian tampilan kita punya jurnal ini teman-teman. Jadi logo ini akan diganti seperti kita punya perintah tambahan di sini teman-teman. Kita paste di sini dulu. Jadi revisi bagian di bawah ini, nama sekolah diganti SD Negeri 4 Ambon. Misalnya itu teman-teman. Logo diganti dengan linknya, kemudian latar belakang halaman bagian yang ini teman-teman dengan linknya. Sekarang saya punya perintah pertama, nama sekolah diganti dengan SD Negeri 4. Sementara di sini tidak ada nama sekolah teman-teman. Itu berarti kita tambahkan perintah di sini teman-teman sekalian. Tambahkan nama sekolah SD Negeri 4 Ambon dan letaknya berada di bawah kata jurnal mengajar pada bagian tajuk. Kemudian logonya yang ini teman-teman dan latar belakangnya. Oke, kita kirim teman-teman dan kita menunggu perubahannya. Oke teman-teman, kita akan lihat perubahannya teman-teman. Apakah sudah sesuai dengan perintah kita? Iya, jadi di sini sudah sesuai teman-teman sekalian. Di sini yang tadi kita memberikan perintah teman-teman, tambahkan nama sekolah SD Negeri 4 sudah ada di sini teman-teman, tepatnya di bawah jurnal mengajar. Kemudian logonya sudah ada dan latar belakangnya ini teman-teman sudah ada. Oke, sebelum kita memberikan perintah-perintah tambahan untuk memperindah tampilan daripada jurnal mengajar kita, sekarang kita uji coba dulu teman-teman, apakah jurnal mengajar yang kita input di sini akan masuk pada server kita atau tidak teman-teman yang di sini. Oke, kita coba input teman-teman ya. Oke, untuk kolom refleksi ini teman-teman kita batasi sampai di sini, karena kalau kita kembali pada kita punya yang awal teman-teman, dimana kita punya di sini teman-teman ada batasannya. Di sini untuk kolom refleksi jumlah karakternya minimal 200 dan maksimal 1000 karakter. Kita belum memasukkan perintah tambahan teman-teman, jadi kita isi sebatas ini dulu teman-teman, nanti baru kita memberikan perintah tambahan untuk kita membatasi jumlah karakternya minimalnya berapa dan maksimalnya berapa.
Tetapi kita uji coba dulu teman-teman, apakah jurnal mengajar yang kita input ini apakah masuk di server kita sini atau tidak teman-teman. Oke, kita simpan jurnal. Oke, ditutup. Lalu kita lihat pada server kita teman-teman. Iya, sudah masuk ya teman-teman ya. Ternyata hasil inputan kita di sini sudah masuk pada server kita di sini teman-teman. Jadi di sini yang akan dijadikan sebagai server untuk menampung semua inputan jurnal mengajar dari semua guru kelas dan juga semua guru mata pelajaran. Jadi ketika guru kelas atau guru mata pelajaran menginput jurnal mengajar setiap harinya di sini teman-teman, akan masuk pada Google Spreadsheet yang kita jadikan sebagai server di sini teman-teman sekalian. Oke, kalau sudah masuk, sekarang kita akan buat pembatasan di sini teman-teman. Untuk kolom refleksi kita batasi minimalnya berapa, maksimalnya berapa teman-teman sekalian. Oke, kita coba di sini teman-teman. Yang pertama kita buat ini dulu teman-teman. Kita buat running text-nya dulu. Kita masukkan di sini. Jadi perintahnya tambahkan bagian di bawah ini. Running text di bagian atas tajuk SD Negeri 4 Ambon. Lalu di sini nama kepala sekolahnya. Kita beri nama teman-teman sekalian. Setelah itu untuk perintah yang keduanya kita akan buat pembatasan untuk jumlah karakternya ini teman-teman sekalian. Kita coba lihat dulu teman-teman pada di sini ya. Ini teman-teman perintahnya kita masukkan di sini. Batasi karakter pada kolom refleksi minimal 200 karakter dan maksimal 1000 karakter. Oke, kita kirim teman-teman dan kita menunggu hasil perubahannya. Oke teman-teman, kita lihat. Iya, jadi di sini teman-teman running text-nya sudah berjalan di sini teman-teman. Oke, sesuai dengan perintah kita. Kemudian kita lihat di bawah teman-teman. Iya, ada sudah muncul di sini teman-teman batasan karakternya minimal 200 dan maksimal 1000 teman-teman. Oke, di sini teman-teman lihat. Pembelajaran hari ini minimal 200 karakter, maksimal 1000 karakter. Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Oke, kita coba lagi input teman-teman. Misalnya kita input lagi. Kita input untuk tanggal berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba simpan jurnal. Lalu kita akan melihat pada server kita teman-teman sekalian, apakah sudah masuk atau belum. Iya, di sini teman-teman sudah masuk untuk guru yang kedua. Dengan di sini teman-teman tanggal yang berbeda. Ini pada tanggal 29 dan juga ini pada tanggal 30. Jadi kita punya hasil inputan ini sudah berjalan dengan baik teman-teman sekalian. Oke, sekarang tinggal kelanjutannya teman-teman menambahkan perintah di sini untuk mempercantik atau memperindah tampilan daripada jurnal mengajar teman-teman sekalian. Entah itu teman-teman mau buat seperti yang ini teman-teman, dimana ada di sini ada
halaman loginnya di sini teman-teman. Tinggal teman-teman tambahkan perintahnya, kemudian desain warnanya juga disilakan dari teman-teman untuk menambahkannya sesuai dengan pilihan warna teman-teman. Tinggal teman-teman menambahkan perintahnya. Kemudian kalau tampilan saya di sini juga teman-teman, ada di sini kelihatannya adalah bagian di sini teman-teman, bagian footer di mana hak cipta dilindungi. Tinggal teman-teman menambahkan perintahnya di kolom sebelah kiri di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman menganggap bahwa jurnal yang teman-teman sudah desain ini sudah fix selesai teman-teman, langkah selanjutnya tinggal teman-teman klik pada gunakan dalam desain, lalu pilih situs web. Lalu tinggal teman-teman publikasikan. Oke, setelah itu publikasikan. Nah, lalu link ini yang kita salin lalu kita bagikan kepada semua guru kelas dan semua guru mata pelajaran untuk bisa mengaksesnya dan mengisi jurnal pembelajarannya. Kita coba dulu teman-teman ya, kita coba. Oke, kita coba input teman-teman. Kita coba yang ini dulu teman-teman, karena ini karakternya sangat banyak, jadi kita coba pakai yang ini saja teman-teman. Ini misalkan saja. Oke, lalu kita simpan jurnal dan kita akan melihat pada servernya apakah jurnal yang baru kita input ini masuk di server kita atau tidak teman-teman sekalian. Iya, ternyata masuk di sini teman-teman. IPAS, kemudian ada 18 siswa, 7 siswa, jamnya sudah berbeda juga teman-teman. Oke, jadi begitulah teman-teman caranya kita membuat jurnal mengajar kita yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Untuk kode AppScript-nya dan kode HTML-nya nanti saya akan tautkan pada deskripsi video saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.